Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 beserta unit kerja, lengkap tanggal lahir dan juga nama. Nah, di sini sudah jelas dan silakan cek masing-masing di situs resmi Pemprov untuk data-data nama-namanya sahabat semua. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Semoga kabar sahabat sekalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baik, selamat datang untuk sahabat belajar semua. Di sini kita akan membahas tentang formasi P3K Guru tahun 2022, yaitu formasi terbaru. Nah, yang di sini kita akan membahas tentang informasi yang tidak kalah penting untuk sahabat semua tentang formasi P3K di lingkungan pegawai pemerintah P3K Pemkab Bogor sebanyak 3.611, dan kemudian nanti akan ada informasi yang tidak kalah penting tentang informasi untuk P3 usulan di Provinsi Aceh, dan masing-masing nanti untuk daftar nama, yaitu termasuk uji publik di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Nanti kita bisa cek nama-nama untuk informasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk sahabat semua yang sudah dukung channel ini. Yang baru bergabung silahkan di subscribe agar informasi ini bisa channel ini juga semakin bermanfaat dan semakin berkembang untuk kita berbanyak dalam informasi tentang P3K tahun 2022-2023. Baik, terima kasih yang sudah subscribe. Nah, kita akan langsung saja melihat pengumuman, yaitu tentang kota penerimaan P3K di Pemkab Jawa Barat, ya. Jadi di sini jelas dikatakan bahwasanya kota penerimaan P3K di Pemkab Bogor tahun 2023 sebanyak 3.611 orang, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan kota penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian P3K di pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat tahun 2023 sebanyak 3.611 orang. Kan kita mengajukan 3.620 orang untuk pengangkatan P3K tahun 2023, tapi kita diberikan oleh kuota oleh pusat 3.611 orang, ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan di Cibinong, Bogor, Minggu. Menurutnya, pengangkatan P3K Kabupaten Bogor 2023 pun diprioritaskan bagi tenaga guru yang telah lulus passing grade medio 2019-2020. Nah, jadi yang kebetulan ini untuk Pemkab Bogor, Jawa Barat, ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, yang dimana kuotanya yang disetujui oleh pusat yaitu sebesar 3.611 yang awalnya sebelumnya diajukan 3.620. Yang kemudian Irwan menjelaskan semua kota formasi guru hanya 721 orang, kemudian bertambah menjadi 1.520 orang dan bertambah lagi menjadi 3.039 orang karena terus-menerus ada desakan dari sejumlah guru honorer yang sudah lulus tes P3K sejak tahun 2020 namun belum mendapatkan kuota. Jadi ini berupa desakan-desakan dari guru honorer yang sudah lolos di tahun 2020 yang belum mendapatkan kuota. Akhirnya semua guru yang lulus passing grade sejumlah 3.039 orang diakomodir untuk diusulkan formasinya ke Menpan RB. Selebihnya dari kuota yang diberikan itu untuk tenaga kesehatan, tenaga pertanian, dan tenaga teknis lainnya, ya. Jadi sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara PAN RB membuka rekrutmen P3K di instansi pusat 90.690 formasi dan instansi daerah 439.338 formasi. Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengajukan 3.620 formasi P3K. Nah, kemudian dari 439.338 formasi untuk instansi daerah, P3K guru dialokasikan 319.716 formasi. Kemudian P3K tenaga kesehatan 90.716 formasi dan P3K tenaga teknis 27.608 formasi. Nah, untuk informasi lain yaitu tentang
seleksi formasi di Provinsi Aceh. Bisa kita lihat untuk bagaimana P1, P2 dan P3 usulan di sini sudah lengkap, bisa dilihat secara terperinci, dan filenya sudah akan saya sematkan untuk link masing-masing provinsi. Jadi di sini jelas dikatakan untuk seleksi CSN P3K Provinsi, Kabupaten, Kota, Kementerian, Lembaga Formasi Pendataan non-ASN tahun 2022. Jadi yang kebetulan ini untuk Kabupaten Provinsi Aceh, kita lihat jumlah formasi P3 ya. Untuk yang P3, nah, nama sekolah kabupaten P3 usulan. Sebagai contoh di sini yaitu ada P3 alokasi 6 ya, cukup bagus di SMA Negeri 1 Banton Re, Kabupaten Aceh Barat. Yang kemudian bisa kita lihat juga di beberapa SMA di Kabupaten Aceh Barat yang ada formasi 5 di SMA Negeri 1 Woila, Kabupaten Aceh Barat. Yang kemudian selanjutnya bisa kita lihat sampai ke bawah file yang akan saya bagikan. Kemudian jumlah formasi P3 selanjutnya di SMA, yang di atas SMA, yang di sini kita lihat untuk SMA Negeri 1 Baitus Salam Kabupaten Aceh Besar, yaitu P3 usulan, yaitu sebanyak 2. Kita lihat kembali di sini ada sebanyak 10 orang, yaitu tepatnya di SMK Negeri 1 Kota Janto Kabupaten Aceh Besar. Nah, bisa dicek untuk semua secara lengkap agar bisa melihat, mempermudah dalam melihat peluang dalam mengambil formasi P3K di masing-masing daerah. Nah, selanjutnya sampai ke bawah kita cek jumlah formasi P3 seperti contoh SMA Negeri 1 Bandar Pusaka di Kabupaten Aceh Tamiang ya, P3 usulan formasi 2. Selanjutnya di SMA Negeri 1 Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sebanyak 4. Kita lihat kembali di sini ada sebanyak 5 orang di SMA Negeri 3 Manyak Pahit Kabupaten Aceh Tamiang. Kita cek kembali di SMA 1 Bendahara itu sebanyak 2 orang. Nah, kita lihat sampai ke bawah, sahabat semua nanti bisa cek secara terperinci untuk menimbangi bagaimana peluang sahabat semua dalam pemilihan formasi. Sebagai contoh lagi di SMA Negeri 1 Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara yaitu ada 7. Nah, kita lihat kembali SMA Negeri 1 Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara yaitu sebanyak 5. SMA Negeri 1 Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 4. Oke. Keseluruhan untuk formasi P3. Contohnya di Aceh Timur juga SMK Negeri 1 Julok, kemudian SMK Negeri 1 Simpang Ulim, kemudian SMKN Taman Fajar Kabupaten Aceh Timur yaitu sebanyak 3. Sampai ke bawah SMA Negeri 1 Cot Girek yaitu 1, kemudian untuk SMA Negeri 1 Muara Batu yaitu sebanyak 3. Nah, kemudian juga SMA Negeri 1 Simpang Kuramat Kabupaten Aceh Utara sebanyak 2. Kemudian SMA Negeri 3 Citra Bangsa Tanah Jambuaye Kabupaten Aceh Utara sebanyak 5. Nah, ini itu satu formasi-formasi di Provinsi Aceh. Oke, kemudian informasi yang tidak kalah penting yaitu yang akan saya bagikan untuk sahabat semua yaitu tentang seperti halnya di pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang uji publik pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Nanti sahabat semua bisa cek di masing-masing laman situs masing-masing provinsi supaya bisa mencek nama-namanya. Nah, kita bacakan aja langsung. Seperti untuk jumlah tenaga honor kategori 2, tenaga kategori 2 yaitu sebanyak 1.410 orang, jumlah pegawai non ASN yaitu 23.509 orang, jumlah keseluruhan tenaga non ASN 24.979 orang. Nah, untuk daftar namanya bisa dicek daftar tenaga di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 beserta unit kerja, lengkap tanggal lahir dan juga nama. Nah, di sini sudah jelas ya. Oke.
Oke, untuk sahabat semua, sampai di sini dulu untuk informasi yang akan saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua, dan silahkan cek masing-masing di situs resmi Pemprov untuk data-data nama-namanya sahabat semua. Oke, terima kasih saya ucapkan yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini, jangan lupa tekan tombol komen, like, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang ke depannya. Baik, saya ucapkan salam sukses, salam sahabat belajar.